Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Mari kita menyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan, memuji Dia dengan pujian, ku berikan hatiku.
pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan yang indah untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin ibadah kami, sehingga ya Tuhan pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Seringkali dalam ucapan kami, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, sucikan kuduskan kami ya Tuhan, dan layakkan kami datang di hadirat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Ini ibadah kami pada sore hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu, mari kita bersorak-sorak memuji Tuhan dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Dan samudra jauh
Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kita Surga Bergema. Dalam daging dikenakan
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh memuji-Mu, boleh mengagungkan-Mu, boleh meninggikan-Mu. Malaikat boleh memuji Tuhan. Karena Kristus lahir, Yesus datang sebagai penebus, menyelamatkan kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kirimkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu, merenungkannya. Urapi kami, kuasai kami dengan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman Tuhan dapat kami mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita. Dari Matius pasal 2. Matius pasal 2. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius pasal 2, ayat 9 sampai dengan yang ke-15. Kita akan baca bergantian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Mereka melihat bintang-bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yesus pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga ia menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Satu lagi, Amsal 9 Amsal 9 ayat yang ke-9. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah.
Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, juga melakukannya, dan kita berbahagia. Saudara-saudara, ketika kita membeli alat-alat elektronik, misalnya TV atau lemari es atau mesin cuci, di dalam setiap barang yang kita beli, di dalamnya pasti ada buku panduan untuk mengoperasikan barang-barang yang kita beli. Untuk apa? Supaya kita mempergunakannya dengan tepat, supaya mesin yang kita beli, misalnya mesin cuci, TV, itu berjalan menurut aturan yang telah ditentukan, sehingga barang ini dapat berjalan dengan baik. Nah, saudara-saudara, kita dapat mengetahui seorang yang bijaksana atau tidak, kita dapat melihatnya bagaimana cara hidup daripada orang ini. Seseorang yang bijaksana, dia akan memperhatikan setiap petunjuk yang ada, yang diberikan kepadanya untuk diikuti. Dia akan mengikutinya dengan cermat. Juga orang yang bijaksana ini rela untuk ditegur apabila ia melakukan kekeliruan. Orang yang demikian baru disebutkan orang bijaksana. Banyak orang suka melakukan tidak bijaksana. Ada yang mengerjakan sesuatu, mengoperasikan alat elektronik tanpa membaca petunjuknya, ya kusut semua. Mesinnya tidak berjalan dengan baik. Itu sebabnya petunjuk itu perlu dibaca dengan tepat. Orang bijaksana perlu memperhatikan setiap aturan yang diberikan, setiap petunjuk yang diarahkan. Itu baru disebut bijaksana. Siapa bijak hati, memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh, bicaranya akan jatuh. Ini disebutkan di dalam Amsal 10 ayat ke-8. Saudara, kita pernah ketemu atau pernah membaca Raja Salomo. Raja Salomo Raja Salomo Raja Salomo, raja yang bijaksana. Raja yang terkenal paling bijaksana. Tetapi sayang, saudara, di dalam usia lanjut, justru ia kehilangan kebijaksanaannya. Mengapa? Karena dia tidak taat kepada peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya orang akan menjadi bijaksana kalau mau mentaati aturan yang diberikan. Banyak orang tidak mau taat, tidak mau mentaati akan firman Tuhan yang diarahkan kepadanya. Padahal ini adalah hal yang sangat penting.
Banyak orang tidak menjadi bijaksana lagi kalau sudah tidak mentaati firman Tuhan. Sekalipun orang yang paling bijaksana, Salomo, sebelum Salomo dan sesudah Salomo sampai saat ini, tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada Salomo. Tetapi karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, Salomo jatuh. Dan Salomo tidak bijaksana lagi. Sayang, ya harus jatuh dan kehilangan akan hidup yang kekal. Memang ada pendapat Salomo akhirnya bertobat pada masa tuanya, tetapi itu masih belum dapat kita buktikan dengan jelas. Orang Majus dari timur menunjukkan hikmat mereka dengan menerapkan pengetahuannya atas bintang-bintang untuk mencari raja yang baru lahir, Sang Mesias. Hikmat tidak ditentukan oleh banyaknya pengertian, pengetahuan akademis yang sangat baik dan tinggi. Tetapi kalau itu semua digabungkan menjadi satu, itu belum tentu menjadi hikmat yang baik. Tetapi oleh hasil kerjasama dalam mencari pengetahuan, maka para Majus melihat sebuah bintang yang unik dan mereka mencari maknanya sampai mereka dipimpin oleh bintang yang bercahaya sangat terang untuk menuju kepada siapakah yang telah menciptakan bintang yang demikian. Dan orang Majus dipimpin oleh bintang itu, yaitu bintang Bethlehem, menuju kepada Yesus. Selama 2 tahun mereka bertekad untuk menemukan raja yang baru lahir itu. Coba bayangkan saudara, Yesus lahir, ada bintang yang luar biasa, bintang yang begitu terang benderang. Itu sudah nampak di timur. Orang Majus sudah lihat, menyelidikinya dengan seksama. Ada apa bintang ini? Orang-orang Majus ini, boleh dikatakan ada orang-orang yang mengatakan, penafsir menceritakan bahwa orang Majus ini adalah orang-orang peninggalan dari Daniel. Nah, di sana orang-orang Majus itu ahli perbintangan dan ahli filsafat yang luar biasa. Mereka waktu melihat bintang yang baru muncul dan aneh, dia memperhatikan, pasti ada raja yang besar ini. Mencari di mana raja besar ini. Bayangkan, dari timur mereka harus jalan. Dulu tidak pakai mobil tapi pakai unta. Sambil tidak tahu kemana, hanya mengikuti arah bintang itu. Kemana arah bintang itu? Diikuti. Waktu malam dapat dilihat, ada bintang itu. Tetapi waktu siang, matahari, mereka harus istirahat, harus diam, tunggu sampai malam. Mereka mempelajari. Para Majus bukan orang biasa, orang-orang yang berhikmat, tetapi taat untuk mencari bintang itu, mencari siapa raja besar. Bayangkan, mereka bukan orang Israel,
Mereka bukan orang yang percaya, tetapi mulai sejak melihat ke sana akan bintang ini, mereka mulai mencari, mempelajarinya dari ilmu yang ada, menggabungkan pengertiannya. Kita harus ikuti. Kita harus ikuti bintang ini. Didapatkan. Para ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di Palestina pada saat itu, tidak melihat apa-apa. Mereka punya buku, mereka punya kitab Taurat, mereka punya kitab nabi-nabi yang menjelaskan akan ada lahir seorang raja, juru selamat, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tetapi mereka tidak bisa melihat itu. Kenapa? Karena pengertian mereka ditutup oleh segala kepandaiannya sendiri, oleh segala kemampuannya sendiri, sehingga mereka tidak melihat lagi kemuliaan Allah. Inilah yang menyebabkan ketika orang Majus datang ke Yerusalem, bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Mereka gelegapan, di mana ada raja itu? Langsung Herodes bilang, coba lihat di kitab-kitab. Mereka cari kitab-kitab itu dan menemukan ada di dalam kitab Yesaya dan kitab Nabi Mika bahwa Yesus lahir, Juru Selamat lahir, Mesias lahir di Bethlehem, di tanah Yehuda. Nah, saudara-saudara, mereka 2 tahun jalan mencari akan Juru Selamat ini. Jadi waktu itu Yesus sudah tidak tinggal lagi di kandang, tetapi Yesus sudah tinggal di rumah. Tadi kita baca dia tinggal di rumah. Para ahli Taurat tidak bisa melihat. Orang-orang Majus melihat peristiwa besar yang terjadi di Yahudi, di negeri Yahudi, di Yerusalem. Orang-orang ahli Taurat yang tinggal di Yerusalem tidak bisa melihat itu. Betapa mengherankan. Para Majus dari timur dianggap bijaksana. Hanya Tuhan yang tahu apa yang dilakukan oleh orang Majus. Dengan penemuannya melihat tanda lahirnya seorang raja Yahudi yang juga adalah raja segala raja. Alkitab tidak mencatat bagaimana Tuhan mengarahkan mereka. Tetapi orang Majus ini mencari raja di atas segala raja untuk mencari Yesus. Hikmat dari orang-orang Majus ini akan diragukan jika mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan dalam mimpi untuk tidak kembali menemui Raja Herodes. Puji Tuhan. Para Majus setelah bertemu dengan Yesus, mereka langsung menyembah kepada Yesus. Padahal Yesus pada saat itu bayi yang umurnya 2 tahun. Tetapi orang-orang bijaksana ini datang menyembah kepada anak yang umurnya 2 tahun. Bagaimana mungkin? Tapi ini dilakukan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempunyai iman. Para Majus mengerti dan melihat kebesaran Allah
dari hikmat yang tersembunyi. Dan hikmat itu mereka serahkan kepada Tuhan. Pengetahuan mereka didasarkan oleh pengertian-pengertian dari banyak buku-buku yang mereka baca. Mereka belajar dari buku kitab para nabi. Mereka belajar dari Daniel. Dan mereka mengerti itu. Saudara-saudara, banyak orang dari kita cukup bijak, kita cukup pintar dan terpelajar. Tetapi kita tidak mau mentaati akan firman Tuhan. Maka kebijaksanaan kita menjadi hilang. Dan akibatnya kita menjadi kacau. Puji Tuhan, para Majus tidak kembali menemui Raja Herodes. Mereka begitu bersuka cita dapat bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, Raja segala raja. Usaha mereka mencari Raja Israel yang baru lahir tidak sia-sia. Karena bentang Bethlehem itu menuntun mereka menemui Sang Mesias. Bukan hanya mereka bertemu dengan Mesias saja. Saudara-saudara, kita hanya tahu mereka bertemu dengan Mesias. Mereka bersuka cita. Tapi ada hal yang lebih bersuka cita lagi, apa? Tadi kita baca di dalam Injil Matius tadi. Mereka bertemu dengan Allah yang maha besar. Bertemu dengan Allah Bapa, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang berbicara kepada mereka di dalam mimpi. Pernahkah sudah perhatikan bahwa orang Majus bukan hanya bertemu dengan Yesus, tetapi di dalam mimpi itu orang Majus berbicara dengan Allah segala Allah. Allah yang maha besar. Allah pencipta langit dan bumi berbicara langsung kepada mereka di dalam mimpi untuk memberitahukan jangan kembali ke Herodes. Untuk tidak kembali kepada Herodes. Tidak disebutkan apa yang dilakukan di sana oleh Herodes, tetapi mereka taat. Saudara-saudara, ini hal yang istimewa. Orang bijaksana. Orang bisa pandai. Tetapi kadang-kadang bisa keblinger. Merasa pandai sendiri. Mau jalan sendiri. Dan akibatnya merugikan diri sendiri. Kita bersyukur bahwa orang-orang Majus taat kepada Allah daripada taat kepada Herodes. Memang Herodes bilang aku akan datang. Tetapi kita perhatikan. Orang-orang Majus ini berhikmat. Dia sudah belajar banyak. Bahwa yang menjadi raja saat itu adalah Herodes. Bukan orang Yahudi. Tetapi dia datang mencari anak orang Yahudi yang baru lahir. Raja orang Yahudi yang baru lahir. Bukan anak Herodes. Kalau anak Herodes, tentu ditanya anaknya bapak, anaknya baginda. Tetapi ini anak Raja Yahudi yang baru lahir. Herodes kaget. Herodes tidak mengerti. Dia hanya tahu kedudukannya. Dia orang Edom, bukan orang Yahudi. Apa yang terjadi? Herodes takut kehilangan tahta. Putra mahkotanya nanti tidak bisa menjadi raja. Maka itu dia menipu kepada para Majus supaya diberitahukan di mana tempatnya.
Saudara-saudara, tidak mudah untuk mencari seorang bayi yang tidak dikenal. Tidak mudah. Orang tuanya siapa? Bapaknya siapa? Anak siapa? Karena anak yang baru lahir pada saat itu di Bethlehem ada sekitar 2.000. Sekitar 2.000 anak. Yang mana salah satu? Jika tidak dipimpin oleh bintang Bethlehem yang diarahkan oleh Tuhan, orang Majus yang dengan hikmat ini, dia telah melihat bintang itu dari jauh dan datang ke sana mencari Yesus dan bertemu. Bintang itu berhenti tepat di mana Yesus ada di situ. Dan pada malam hari, setelah mempersembahkan semua persembahannya, emas, perak, emas, mur dan kemenyan, itu dipersembahkan. Dan saudara-saudara, ketika mereka beristirahat untuk berangkat pulang, dalam mimpi, mereka bertemu dengan Allah sendiri. Inilah upah yang besar. Ini satu hal yang luar biasa. Betapa bahagianya kalau kita bisa bertemu dengan Allah. Allah berbicara kepada kita. Tuhan mengarahkan orang Majus. Dan puji Tuhan, mereka taat pada Allah. Sehingga usaha mereka tidak sia-sia. Sehingga mereka kembali dari jalan yang lain, kembali ke negerinya dengan penuh sukacita. Dengan mematuhi perintah Tuhan, usaha mereka tidak sia-sia. Mereka bijaksana karena mentaati perintah Allah. Banyak orang anggap diri bijak, tetapi tidak mentaati Allah. Saudara-saudara, puji Tuhan, mereka pulang dengan penuh sukacita. Kita lihat saudara-saudara, siapa lagi sih orang-orang yang bijaksana? Lama sebelum orang Majus, Nuh mendapatkan hikmat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat satu bahtera yang belum pernah Nuh lihat. Tidak tahu seperti apa bahtera itu. Apa gunanya bahtera itu tidak tahu. Nuh hanya mendengar dari Tuhan dan mentaatinya. Hikmat Tuhan diberikan kepada Nuh bisa membuat luar biasa satu bahtera, dan bukan di laut, bukan di sungai, tapi di padang atau di tempat yang tinggi, di pegunungan. Orang-orang semua aneh. Apa yang kamu buat, Nuh? Nuh bilang, ini untuk menyelamatkan manusia. Bertobat. Karena manusia pada saat itu sudah sangat rusak. Tahu berapa tahun Nuh membuat kapal? Ada yang tahu? Berapa tahun Nuh buat kapal? Rumah ini, gereja ini dibangun berapa tahun, Wan? Berapa tahun? 5 tahun. Jadi, bahtera Nuh berapa tahun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? 150 tahun. Nuh taat. Dia bijaksana. Dia berhikmat. Dia menggambarkan bagaimana membuat bahtera itu yang tidak ada polanya. Pola dari Tuhan. Ini hikmat. Diberikan oleh Tuhan. Dan Nuh bijaksana. Taat mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Abraham
taat kepada panggilan. Dan kita melihat siapa? Abraham menjadi bapak orang percaya. Daripadanya turun bangsa Israel. Dan kemudian kita melihat siapa lagi? Nabi-nabi seperti Elia, Elisa, Yesaya, Yehezkiel, dan lain-lain mendapat hikmat Allah menubuatkan kedatangan Kristus. Yohanes Pembaptis menyampaikan hikmat pertobatan untuk mempersiapkan Yesus Sang Juru Selamat. Orang-orang Majus yang bijaksana datang menyembah Yesus. Yesus hadir membawa damai dan sukacita, serta pengharapan dan keselamatan bagi orang percaya. Dan kemudian diteruskan hikmat itu, yaitu murid-murid, yaitu para rasul, meneruskan berita kabar baik kepada seluruh bangsa. Murid-murid Tuhan meneruskannya. Dan saat ini hamba-hamba Tuhan meneruskan berita keselamatan, berita sukacita, mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, begitu luar biasa cara Allah membuat sesuatu bagan yang luar biasa, begitu sempurna. Di tengahnya disisipkan orang Majus yang bijaksana, berhikmat, karena mentaati akan firman Tuhan. Dia dapat kesempatan istimewa bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ini luar biasa. Rindukah kita untuk dapat bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan? Alkitab ini berisi firman Tuhan, dan kita bisa berbicara dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Baca firman Tuhan, taati. Kita akan menjadi orang yang berhikmat seperti para Majus yang mau mempelajari dengan segala pengetahuannya untuk mencari kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Mari kita pakai hikmat kita untuk mencari kebenaran daripada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah pengetahuan kita perlu didasarkan pada firman Allah. Dengan demikian, pengertian kita akan segala sesuatu dipengaruhi oleh pikiran Tuhan yang diungkapkan melalui firman-Nya. Amin. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh belajar melalui orang-orang Majus yang diberikan hikmat oleh Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, yaitu kebijaksanaan mentaati akan firman-Mu, mentaati apa yang Kau inginkan supaya mereka mencari Yesus dan mereka bertemu dengan Yesus. Bukan hanya sekedar bertemu dengan Yesus, mereka berbicara dengan Bapa. Bapa berbicara kepada mereka, sekalipun itu hanya di dalam bentuk perintah. Tetapi mereka begitu bersukacita, disapa oleh Bapa sendiri. Terima kasih Tuhan. Mereka dipercaya untuk membawa berita sukacita. Yesus sudah lahir. Terima kasih Tuhan.
Bapak, kalau berita itu sudah sampai kepada kami, biar kami juga menjadi bijaksana, mau membawa berita ini, supaya Tuhan, banyak orang di luar yang saat ini sedang menderita, sedang mengalami Tuhan kepahitan hidup, mengalami Tuhan hidup yang sengsara, hidup yang kosong, hidup yang hampa, karena mereka tidak memiliki Yesus. Mereka tidak punya iman percaya kepada Yesus. Mari pakai kami supaya dapat memberitakan kabar sukacita, supaya banyak orang boleh datang kepada Yesus. Biar kami boleh bersama-sama menyambut Yesus yang datang pada kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kami akan membacakan Warta Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari, Surabaya untuk Minggu tanggal 26 Desember 2021. Yang pertama, ibadah tutup tahun dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi, untuk ibadah tutup tahun diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 5 sore. Yang kedua, aksi Rp1.000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan. Pada hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kolekte dan persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di depan mimbar. Dan persembahan pada hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Gebi dan Saudari Fani. Pada yang bertugas bisa maju ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Sang Raja Damai.
berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Engkau telah mengingatkan lagi kepada kami untuk kami boleh taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan contoh kepada orang Majus yang sudah taat kepada Engkau, bukan taat kepada Herodes. Tolong Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami boleh Engkau kuatkan untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami lakukan terhadap sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat di tempat ini, kiranya juga Tuhan akan tolong pelihara kehidupannya, Tuhan pelihara imannya, agar tetap terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat yang belum dapat hadir pada saat ini, kiranya Tuhan akan mengetuk hati mereka, agar mereka mempunyai kerinduan untuk berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, untuk masa pandemi seperti ini Tuhan, kiranya Tuhan juga akan menolong kami, Tuhan lindungi kami, jauhkan kami dari virus-virus COVID-19 ini, terlebih virus yang terbaru, Omikron. Jauhkanlah daripada kami semua Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menterinya, berikan mereka semuanya hikmat kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang, kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Yesus
Saya ingatkan kembali, jangan lupa tanggal 31 yaitu hari Jumat. Kita ada kebaktian lagi, kebaktian tutup tahun. Kita mulai jam 5 sore. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan selama tahun 1921 ini, tahun yang dikatakan tahun yang begitu menyulitkan, tetapi bagaimana saudara bisa keluar dari itu semua, dan bagaimana saudara bisa lolos dari itu, dan bagaimana saudara bisa tetap bertahan, itu adalah berkat Tuhan. Bagikan berkat itu, ceritakan kepada saudara-saudara yang hadir. Nanti saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan akan apa yang saudara alami. Itu menjadi berkat buat jemaat. Ya, sampaikan. Datang, kita adakan perjamuan suci. Kita akan makan perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan menutup tahun 2021 ini. Tahun yang penuh dengan gejolaknya yang luar biasa. Tapi kita bisa melewatinya. Nah, itu perlu kita syukuri. Dan kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara. Selamat malam.